Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Imania dari Fakultas Usuluddin UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini saya akan mempresentasikan fikih dan tasawuf di pesantren. Yang pertama akan saya sampaikan definisi fikih. Yang pertama yaitu fikih secara etimologi berasal dari kata faqaha yufaqihu fiqhan yang berarti pemahaman. Pemahaman yang dimaksud di sini adalah pemahaman mengenai ajaran Islam secara utuh, meliputi interpretasi ulama fuqaha terhadap ayat-ayat hadis-hadis ahkam yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis secara terperinci. Sedangkan yang membuat hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman sebenarnya mengenai ayat dan hadis ahkam, yaitu ketentuan syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti hukum wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah, sebagai ketetapan apakah perbuatan yang dilakukan diperbolehkan atau tidak. Sedangkan yang dimaksud dengan syariah yaitu segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa hukum tentang perbuatan manusia mengenai berbagai kewajiban, perintah, dan larangan yang disampaikan kepada Rasul guna dijadikan pedoman hidup, agar hidup sejahtera di dunia dan selamat di akhirat. Selanjutnya yakni ilmu fikih adalah ilmu pengetahuan tentang syariat Islam dengan jalan ijtihad atau usaha yang sungguh-sungguh yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang mencakup dua bidang, yaitu fikih ibadah hablum minallah dan fikih muamalah atau hablum minan nas yang dikaji secara terperinci oleh para ulama fuqaha atau ulama fikih. Pengertian tasawuf. Tasawuf menurut bahasa memiliki berbagai arti, antara lain 1. Ahlu sufah, yang berarti sekelompok orang yang pada masa Rasulullah hidupnya diisi dengan banyak berdiam diri di serambi-serambi masjid, dan mereka yang mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Tasawuf itu berasal dari kata sofa, yang diartikan sebagai nama bagi orang-orang yang bersih ataupun suci. Pemaknaannya tersebut merujuk pada orang-orang yang mensucikan diri di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tasawuf berasal dari kata sof, yang ditunjukkan kepada orang yang saat sholat selalu berada di sof paling depan. Tasawuf ditunjukkan kepada orang-orang dari Bani Sufah. Tasawuf berasal dari bahasa Yunani, yakni saufi. Istilah tersebut disamakan artinya dengan kata hikmah, yakni kebijaksanaan. Tasawuf itu berasal dari kata suf, yang diartikan sebagai bulu domba atau wol, yaitu orang-orang yang mengenakan pakaian wol pada masa Rasulullah. Sedang dalam segi istilah, tasawuf adalah suatu usaha dan upaya dalam rangka mensucikan diri atau tazkiyatun nafs dengan cara menjauhkan diri dari pengaruh kehidupan dunia yang menyebabkan lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian hanya memusatkan perhatiannya hanya kepada Allah. Pengertian ini merupakan pengertian tasawuf secara khusus yang biasanya dilakukan oleh para sufisme atau orang yang memfokuskan kehidupannya untuk selalu beribadah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, praktik yang dilakukan yaitu mewariskan ajaran Islam berupa etika kehidupan sederhana, zuhud, tawakal, kerendahan hati, nilai-nilai kesabaran, dan lain sebagainya, sehingga tasawuf berkaitan dengan batiniyah. Ciri kajian fikih dan tasawuf, yakni yang pertama, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah. Fikih termasuk ilmu lahir. Sumber-sumber pengambilan ilmu seorang ahli fikih adalah Al-Quran, sunnah, ijma', dan qiyas. Fikih cenderung dikaji menggunakan rasio atau akal yang dibatasi dengan lahiriah. Sedangkan tasawuf yakni
ilmu tentang atau tata cara mengamalkan hukum-hukum syariah. Yang kedua, tasawuf termasuk ilmu batin, sumber sama dengan fikih. Namun, seorang sufi juga berpegang kepada nurani, perasaan, ruh, dan ilham sebagai bahan untuk memahami semua sumber yang disyariatkan. Amalan dan ibadah arahannya untuk tasawuf tidak akan berhenti pada sebuah akhir batasan. Selanjutnya, implementasi fikih dan tasawuf di pesantren. Hubungan dalam pesantren, fikih dan tasawuf adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tasawuf dan fikih adalah dua disiplin ilmu yang saling menyempurnakan. Setiap orang harus menempuh keduanya, dengan catatan bahwa kebutuhan perseorangan terhadap kedua disiplin ilmu ini sangat beragam, sesuai dengan kadar kualitas ilmunya. Ilmu fikih yang terkesan sangat formalistik lahiriah akan mempunyai makna yang berarti ketika merasakan penghambaan yang dimiliki oleh tasawuf. Begitu juga sebaliknya, tasawuf akan terhindar dari sikap-sikap merasa suci dengan tetap memperhatikan aturan-aturan fikih. Imam Malik berkata, barang siapa yang mendalami fikih tetapi belum bertasawuf, berarti ia fasik, berarti ia zindik. Dan barang siapa melakukan keduanya, berarti ia bertahakuk atau melakukan kebenaran. Berikut adalah studi kami pada pesantren Suralaya. Pondok pesantren Suralaya dirintis oleh Syekh Abdullah bin Nur Muhammad atau yang dikenal dengan panggilan Abah Sepuh. Pada masa perintisannya, banyak mengalami hambatan dan rintangan, baik dari pemerintah kolonial Belanda maupun dari masyarakat sekitar. Namun pada tanggal 7 Rajab 1323 Hijriah atau 5 September 1905, Syekh Abdullah bin Nur Muhammad dapat mendirikan sebuah pesantren, walaupun dengan modal awal sebuah masjid yang terletak di Kampung Godebek, Desa Tanjung Kerta, Jawa Barat. Pondok pesantren Suralaya itu sendiri diambil dari istilah Sunda, yaitu Surya yang berarti matahari dan Laya atau tempat terbit. Jadi Suralaya secara harfiah mengandung arti tempat matahari terbit. Pada awalnya, Syekh Abdullah bin Nur Muhammad sempat bimbang, akan tetapi guru beliau, Syekh Tolha bin Talabuddin, memberikan motivasi dan dorongan, juga bimbingan khusus kepadanya. Bahkan beliau pernah tinggal beberapa hari sebagai wujud restu dan dukungannya. Pada tahun 1908 atau 3 tahun setelah berdirinya Pondok Pesantren Suralaya, Abah Sepuh mendapat khirqah atau legitimasi penguatan sebagai guru mursyid dari Syekh Tolha bin Talabuddin. Seiring berjalannya waktu, Pondok Pesantren Suralaya semakin berkembang dan mendapat pengakuan serta simpati dari masyarakat. Sarana pendidikan pun semakin bertambah, begitu pula jumlah pengikut atau murid yang biasa disebut ikhwan. Dukungan dari pengakuan dari ulama, tokoh masyarakat, dan pimpinan daerah semakin menguat, hingga keberadaan Pondok Pesantren Suralaya dengan thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyahnya mulai diakui dan dibutuhkan. Untuk kelancaran tugas Abah Sepuh dalam penyebaran thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah dibantu oleh 9 orang wakil talqin, dan beliau meninggalkan wasiat untuk dijadikan pegangan dan jalinan kesatuan dan persatuan para murid atau ikhwan, yaitu biasa disebut tanbih. Syekh Abdullah bin Nur Muhammad berpulang ke rahmatullah pada tahun 1956 di usianya yang ke-120 tahun. Kepemimpinan dan kemursyidannya dilimpahkan kepada putranya yang kelima, yaitu Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, yang akrab dipanggil dengan sebutan Abah Anom. Pada masa awal kepemimpinan Abah Anom juga banyak mengalami kendala yang cukup mengganggu. Di antaranya pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, dikenal dengan pemberontakan DITII pada tahun 1949. Pada masa itu, Pondok Pesantren Suralaya sering mendapat gangguan dan serangan. Terhitung lebih dari 48 kali serangan yang dilakukan DITII.
juga pada masa pemberontakan PKI tahun 1965. Abah Anom banyak membantu pemerintah untuk menyadarkan kembali anggota PKI untuk kembali ke jalan yang benar menurut agama Islam dan negara. Perkembangan pondok pesantren Suralaya semakin pesat dan maju. Membaiknya situasi keamanan pasca pemberontakan DITII membuat masyarakat yang ingin belajar Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah semakin banyak, dan mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia. Juga dengan penyebaran yang dilakukan oleh para wali, wakil talqin, dan para mubalik. Usaha ini berfungsi juga untuk melestarikan ajaran yang tertuang dalam asas tujuan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah dan Tanbih. Dari tahun ke tahun, pondok pesantren Suralaya semakin berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Maka, pada tanggal 11 Maret 1961, atas prakarsa Haji Sewaka almarhum, mantan Gubernur Jawa Barat dan mantan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Iwa Kusuma Sumantri almarhum, dibentuklah Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suralaya. Yayasan ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu tugas Abah Anom dalam penyebaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain terkenal akan tarekatnya, pondok pesantren ini juga menerapkan ajaran fikihnya. Adapun petunjuk teknis kurikulum tersebut disusun oleh Ahmad Syahibul Wafa Tajul Arifin sebagai berikut. Pada pukul 2 ada kegiatan mandi tobat, sholat syukur wudhu, sholat tahiyatul masjid, sholat tobat, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat witir, zikir jahar dan kafi. Pada pukul 4 mereka melaksanakan sholat fajar, sholat istiadah, sholat subuh, zikir jahar dan kafi. Pukul 6 sholat isyraq, sholat istiadah, sholat istikharah. 4 sholat duha, sholat kifarat al-baul. 5 pukul 12 yakni sholat qabla duhur, sholat duhur, zikir jahar dan kafi, sholat ba'da duhur. 6 pukul 15 pukul 3 sholat qabla asar, sholat asar, zikir jahar dan kafi. Pukul 6 petang sholat qabla maghrib, sholat maghrib, zikir jahar dan kafi, sholat ba'da maghrib, sholat awabin, sholat tobat, sholat bir al-walidain, sholat lihifis al-iman, sholat lisyukr an-ni'mah. 8 sholat qabla isya, sholat isya, sholat ba'da isya, zikir jahar dan kafi. Pukul 9 malam sholat lisyukr al-ni'mah, sholat mutlak, sholat istikharah, sholat hajat. Di samping kegiatan yang berupa bersuci, taharah seperti mandi, wudhu, sholat, dan zikir, juga diberikan pelajaran dan praktik doa yang diambil dari petunjuk dan sunnah Rasulullah. Doa-doa itu antaranya adalah doa sebelum masuk kamar mandi, doa setelah selesai keluar kamar mandi, doa waktu sedang mandi, doa sebelum tidur, doa sebelum makan, dan lain sebagainya. Berdasarkan praktik ibadah yang dilaksanakan sehari-hari oleh ikhwan komunitas TKN Pondok Pesantren Suralaya seperti yang disebutkan tadi, maka terlihat dengan jelas bahwa ajaran fikih bagi mereka merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan, dan pelaksanaan ajaran tasawuf dalam hal ini tarekat. Hal itu terbukti dengan adanya ketentuan bahwa seorang ikhwan yang sedang belajar dengan tarekat ditekankan untuk melakukan tahapan-tahapan beribadah harian sebagaimana dicontohkan oleh mursyid, yaitu melaksanakan beberapa sholat sunnah seperti sholat sunnah rawatib, syukur wudhu, isyraq, istiadah, istikharah, duha, kifarat al-baul, termasuk melaksanakan qiyamul lail. Seperti disampaikan Surawardi bahwa Pangersa Abah pernah mengatakan, jangan menganggap enteng sholat sunnah, karena pelaksanaan
Nawafil atau sholat sunnah merupakan salah satu jembatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Juga nawafil sebagai media riyadhah mendekatkan diri kepada Allah. Ungkapan tersebut mensyaratkan bahwa sholat sunnah merupakan bagian penting dalam proses belajar tarekat, terutama dalam rangka membersihkan hati dan mensucikan jiwa, seperti yang disampaikan Surawardi. Dalam tarekat, proses tasfiyah qulub dan tazkiyatun nafs mutlak dilakukan. Prosesnya seperti terdapat dalam sebuah moto tarekat, yaitu 3 sehat, 4 sempurna sebagai berikut: melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang sunnah, meninggalkan maksiat, dan latihan spiritual seperti zikir, khataman, manakiban, qiyamul lail, ziarah, dan lain sebagainya. Telah selesai apa yang saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.